وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد. Baru-baru ini ya, salah satu daripada ustadz kita, ustadz yang lumayan viral ya, Ustadz Abdul Somad yang deportasi, katanya dideportasi, dan sebagian pakar hukum mengatakan belum masuk dalam kategori deportasi ya. Kita tidak akan membahas tentang masalah deportasinya, cuma faktornya ya, kenapa dideportasi. Salah satu diantaranya ya, salah satu ya, ini yang kita akan bahas. Ada informasi bahwa beliau ya, dalam ceramah-ceramahnya itu yang dianggap ekstrim, diantaranya adalah beliau dianggap membolehkan untuk bom bunuh diri ya. Yang jadi permasalahan sekarang di sini yang garis kita bawahi, bom bunuh dirinya ya. Apakah seperti itu ajaran Islam, atau apakah seperti itu maksudnya Ustadz Abdul Somad ya. Kan videonya viral ya, setelah kejadian itu kemudian disebarkan lagi video-video beliau di saat menjelaskan tentang masalah bom. Kalau di Indonesia mengatakan bom bunuh diri. Ini perlu dibedakan enggak ya? Dalam bahasa Arabnya itu ada namanya amaliyah intihariyah namanya, dan yang kedua ada namanya amaliyah istishhadiyah namanya. Amaliyah intihariyah itu artinya aksi bom bunuh diri tanpa ada unsur jihadnya sama sekali. Kalau itu sepakat ulama itu, tidak ada yang mengatakan boleh. Sepakat ulama bahwa yang namanya membunuh diri itu haram, tidak boleh. Bahkan diantara orang-orang yang tidak mau disolatkan oleh Rasulullah, solat jenazah itu kan fardu kifayah. Kalau orang disolatkan oleh Rasulullah berarti didoakan oleh Rasulullah. Kalau udah doa Rasulullah yang doakan, ini harapan untuk mendapatkan rahmat, maghfirah, ampunan Allah itu sangat besar. Kan doanya waktu sholat jenazah kan itu, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma, ya Allah, ighfir lahu, ampunilah mayit ini, warhamhu, berikanlah kasih sayang. Kalau dua ini udah diperoleh orang-orang dan doa Rasulullah dikabulkan, ini dua, udah aman, udah hidup orang itu. Tapi ada dua kelompok, dua orang yang tidak mau disolatkan oleh Rasulullah. Apakah jenazahnya tidak disolatkan? Disolatkan, cuma Rasulullah yang tidak mau mensolatkannya. Artinya sahabat yang diperintahkan untuk mensolatkannya. Mana di antara mereka? Pertama, orang yang membunuh dirinya. Kenapa bunuh diri? Bisa babil yaksi an rahmatillah namanya, dengan sebab putus asa dari rahmat Allah. Itu tidak mau disolatkan oleh Rasulullah. Yang kedua adalah orang yang meninggal dunia masih ada hubungannya, sangkut pautannya dengan hutang pada orang lain. Makanya Rasulullah sebelum mulai mensolatkan nanya dulu, ini ada sangkut pautnya enggak dengan hutang piutang? Kalau jawabannya masih ada, Rasulullah itu tidak mau untuk menyolatkannya. Kenapa? Karena hubungan antara manusia, sesama manusia itu tidak ada hubungannya dengan Allah. Artinya Allah itu tidak bisa untuk memberikan ampunan sebelum ya, hubungannya sesama manusia selesai. Nah, kalau ada yang siap untuk membayarkan hutangnya, maka Rasulullah untuk mensolatkannya. Itu pentingnya dari itu yang namanya hubungan sesama manusia, terutama sekali masalah hutang. Bahkan ya, orang yang mati syahid, bayangkan itu, mati syahid, mati dalam peperangan. Tapi kalau masih ada sangkut pautnya dengan orang lain dalam masalah hutang piutang, itu masih bermasalah dia itu. Padahal orang yang mati syahid itu, masya Allah, tabarakallah, luar biasa itu.
Tapi kalau masih ada sangkut paut dengan hutang, Rasulullah tidak mau mensolatkannya itu. Nah, sekali lagi kalau amaliyah intihariyah namanya, pekerjaan bom bunuh diri, ya terserah mau bunuh dirinya pakai apa lah, mau pakai bom, mau pakai pisau, mau gantung dirinya, jatuhkan dirinya dari gedung yang tinggi dan sebagainya. Pokoknya semua namanya amaliyah intihariyah, aksi untuk bunuh diri dengan cara apapun itu haram, tidak boleh dilakukan kalau tanpa ada unsur-unsur yang kita akan jelaskan nanti berikutnya. Dalilnya mana? Pertama dari Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum illa an takuna tijaratan an taradhim minkum. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian makan harta di antara kalian dengan cara batil. Illa an taradin, kecuali dengan jalur tijara, bisnis, saling ridha meridhai. Makanya dalam bisnis itu ada akad. Saya jual, saya beli. Kata-kata saya jual dan saya beli itu adalah bentuk dari taradin namanya, sebagai wujud daripada saling ridha meridhai, sama-sama saling setuju. Makanya dalam mazhab Syafi'i itu ada namanya ijab dan qabul. Ijab dan qabul itu bentuk daripada taradin namanya, sebagai perwujudan daripada taradinnya itu saling ridha meridhai. Cuma di Indonesia biasa kalau jual beli jarang ya, itu saya jual saya beli kayak lucu aja kelihatannya tuh. Kalau saya jual saya beli itu cukup aja, apalagi beli rokok itu. Kalau beli rokok kan biasa aja ya, sering ngambil rokoknya satu bungkus, serahkan duitnya, ndak ada jabat tangan. Saya jual ya, saya beli ya, kayaknya jarang itu. Karena dianggap itu namanya muhaqqirat namanya, artinya akad terhadap barang-barang yang dianggap agak kecil gitu. Jadi kalau agak gede, beli rumah, beli kebun, kemudian beli sapi, perlu itu akad ya. Bila perlu kwitansi ada. Kalau ya akad-akad yang agak gede-gede gitu ya. Tapi kalau kayak rokok, kayak tadi tuh beli permen, nah ini yang sering terjadi ya, permen itu ya. Beli rokok ada kembaliannya, kok ini tidak ada kembaliannya, ini permen, dikasih aja permennya, mana ada akad itu kan tidak ada. Ya. Dalam mazhab Syafi'i ya diharuskan akad itu ya, kecuali dalam hal-hal yang muhaqqirat namanya, hal-hal yang sepele boleh dengan cara namanya mu'aqad, dengan cara saling memberi aja, gitu. saling memberi namanya mu'aqad. Tapi ada yang fanatik ya bagus gitu ya. Saya beli songkok sama teman-teman ya, songkok ya, setelah selesai ya saya jual ya, saya beli ya gitu. Sebenarnya kan udah, kalau kita udah bayar tandanya ridho ya, kalau udah bayar dia kalau udah ngasih kan tandanya ridho ya, walaupun udah ada kata-kata jual beli itu sebenarnya udah masuk gitu ya. Ya, terus selanjutnya lanjutan ayatnya, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wala taqtulu anfusakum, jangan kalian membunuh diri kalian sendiri. Kenapa? Innallaha kana bikum rahima, karena sungguhnya Allah itu sangat ridha terhadap, artinya sangat kasih sayang terhadap kalian. Allah saja itu kasih sayang terhadap kita. Oleh sebab itu diri kita sendiri harus lebih kasih sayang terhadap diri kita dengan cara harus menjaga salah satu diantaranya namanya hifzun nafas namanya, menjaga jiwa kita. Jangan sampai kita bunuh diri dengan nauzubillah min dzalik gara-gara putus asa. Kemudian ayat yang lain, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahluka wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin.
Wala tulqu biaidikum, jangan kalian mencampakkan diri kalian ila tahlukah, kepada kehancuran, kepada kebinasaan. Wa ahsinu, berbuat baiklah kalian termasuk terhadap diri kalian. Innallaha yuhibbul muhsinin, karena sungguhnya Allah sangat cinta terhadap orang-orang yang berbuat baik. Ini salah satu ayat ini digunakan oleh ulama untuk mengharamkan rokok. Cuma di Indonesia ini susah. Mau diharamkan rokok lah, habis pabrik rokok. Nanti kalau pabrik rokok ditutup itu, gimana itu? Karyawannya ribuan katanya. Macam lah alasannya, Pak. Susah kalau di Indonesia dihentikan rokok, Pak. Kenapa? Karena ulamanya yang ngerokok masalahnya. Kalau udah ulamanya habis nggak ngerokok, kayaknya masih bisa. masih bisa itu. Kalau ulamanya, selama ulama masih ngerokok, nggak bisa. Coba aja lihat-lihat. Luar biasa itu. Mereka yang cari dalil gitu dulu supaya rokok menjadi makruh lagi. Menjadi makruh. Ini di Indonesia itu kan fatwa berbeda, Pak, antara Muhammadiyah dan NU. Muhammadiyah itu lebih kencang haram. NU enggak, makruh kata NU. Makanya teman-teman itu kadang-kadang cantang. Di area-area tertentu kan ada itu no smoking. Ada kan area smoking. Ini teman-teman canda-canda aja itu. No smoking, mungkin NU smoking aja. Canda-canda aja loh. No-nya dibaca NU smoking karena kebanyakan orang NU membolehkan rokok gitu. Allahu Rabbi. Susah. Jadi kadang-kadang sesama ulamanya bercanda. Kiai Hashim Muzadi ya, mantan dulu pernah jadi PBNU kan beliau itu. Canda sama Menteri Malik Fajar ya. Kebetulan waktu doktor S3 saya sama anaknya kuliah ya. Waktu S3-nya. Canda-canda aja, Malik Fajar Muhammadiyah itu. Sementara Kiai Hashim Muzadi NU. Satu saat sama-sama di bendara di ruang tunggu. Ya belum masuk ke ruang tunggu. Ya masih di luar kan. Ngerokok itu. Pak Malik Fajar. Ente ini kok ngerokok, ente kan ya Muhammadiyah katanya. Muhammadiyah itu enggak boleh membolehkan rokok itu, kan Anda merokok. Sekarang ini saya sedang NU katanya. Setelah habis rokoknya, sekarang balik lagi Muhammadiyah katanya itu. Aduh. Akhirnya jadi bahan apa ya? Banyak di kalangan ustaz itu sengit perdebatannya tuh. Saya lihat Abi Bahar dalam wawancaranya dengan Refli Harun itu, kenapa saya tidak bisa ketemu dalam mimpi dengan Rasulullah dan Nabi? Ceritanya saya masih hobi ngerokok. Wih, memang bener itu. Abi Bahar itu ya luar biasa itu perokoknya. Dibantah oleh Kiai Fuad Pleret namanya itu. Kayak pada itu hoak gitu yang mengatakan apa? Yang mengatakan orang yang merokok tidak bisa ketemu dan Rasulullah dalam mimpi. Disebut-sebut itu ulama-ulama yang ngerokok ada. Termasuk guru sekumpul yang ada di Martapura Kalimantan. Itu merokok itu. Tapi beliau itu orang kelas tinggi, jadi dianggap kan ya terkenal kan itu. Banyak ulama-ulama yang disebut merokok apa? Yang ngerokok-rokok itu. Ini dalil yang digunakan. Wala tulqu biaidikum ilat tahluka. Jangan campakkan diri kalian itu menuju ke dalam kebinasaan. Termasuk dengan rokok katanya gitu ya. Cuma orang-orang yang merokok itu, saya kan enggak katanya, akhirnya enggak bisa. Padahal di bungkus rokoknya apa bunyinya, Pak? Rokok membunuhmu katanya kan. Enggak ada manfaatnya itu udah. Gitu. Walaupun ada tulisan seperti itu, terus ada gambar apa itu? Ada gambar yang ini berlubang ini ada. Tapi tidak ada pengaruhnya itu. Walaupun ada tulisan-tulisan apa? Tulisan-tulisan seperti itu.
Ya, kita kembali ke sini bahwa menghancurkan, membinasakan diri kita sendiri tidak boleh, termasuk lebih-lebih dengan membunuh diri. Dalam hadis yang lain, la dharara wa la dirara, jangan kalian itu membahayakan, mengganggu orang lain, dan jangan juga membiarkan diri Anda itu diganggu, dibahayakan oleh orang lain. Itu Islam itu luar biasa. Nah, itu alasan-alasannya. Kalau ingat, ini namanya amaliyah intihariah, namanya bom bunuh perbuatan membunuh diri. Kemudian saya sampaikan tinggal satu hadisnya, hadis yang berasal dari Jundub bin Abdillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana fi man kana qablakum rajulun jurhun fajazi'a fa akhadha sikinan fa hazzabiya yadahu faraqa dam hatta mata. Qala Allah, ya badarani 'abdi bi nafsi haramtu 'alaihi jannah. Nauzubillah, summa nauzubillahi min zalik ya. Nah, ada orang pada zaman dulu katanya itu, dia itu luka, kemudian dia potong tangannya pakai pisau sehingga mengeluarkan darah. Karena banyaknya darah yang keluar, akhirnya menjadi mati. Akhirnya Allah mengatakan, badarani abdi binafsi, itu hambaku itu sudah terlalu terburu-buru dengan dirinya sendiri sehingga dia menjadi mati. Haram tu alaihi jannata, aku haramkan terhadap dirinya itu untuk masuk ke dalam surga. Nah, orang yang bunuh diri sekali lagi dengan sebab putus asa, ya, sekali lagi dengan sebab putus asa dari rahmat Allah, itu hukumnya haram. Bahkan dari Allah sendiri berfirman dalam hadis qudsi, haramtu alaihi jannata, aku haramkan terhadapnya surga. Ini bunuh diri karena putus asa. Karena Al-Qur'an mengatakan, wala tayasu mir rauhillah, jangan kalian putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa fir'aun dzil autad alladzina taghaw fil bilad